Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda S, kelas Ekis A, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ijarah. Jadi, ijarah itu adalah upah atau imbalan yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Nah, ijarah terbagi dua atau terdiri dari dua macam, yaitu ijarah sewa barang dan ijarah sewa jasa. Baik, selanjutnya dasar hukum ijarah yang terletak pada Quran surah At-Talaq ayat 6 yang berbunyi fa'in arda'na lakum fa'atuhunna, yang artinya kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Selanjutnya, ijarah muntahiyah bitamlik atau disebut dengan IMBT. Nah, IMBT ini merupakan sewa menyewa antara dua belah pihak, kemudian di mana salah satunya itu menyewakan barangnya dengan pembayaran secara angsuran dengan berdasarkan jangka waktu tertentu. Nah, pada akhir masa sewa, kepemilikan itu berpindah tangan kepada orang yang menyewa. Kemudian muncul akad baru. Jadi intinya ijarah muntahiyah bitamlik ini sewa menyewa yang berakhir kepemilikan. Selanjutnya, bentuk-bentuk IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, yang pertama yaitu akad ijarah yang sejak awal akad memang dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan barang sewa kepada penyewa. Yang kedua, akad ijarah memang dari awal murni dimaksudkan hanya untuk sewa menyewa. Hanya saja si penyewa diberi hak untuk memiliki barang sewa tersebut, kemudian memberikan uang pengganti dalam jumlah tertentu. Nah, yang ketiga, akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang pada saat akad kedua belah pihak melakukan perjanjian yang mengikat untuk melakukan akad jual beli barang objek tersebut. Dan yang keempat, akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang pada saat akad kedua belah pihak melakukan perjanjian bahwa melakukan hibah barang objek sewa. Dan yang terakhir, akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu objek barang kemudian dalam jangka waktu tertentu dan dalam pembayaran jumlah tertentu. Kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian yang mengikat bahwa menjadikan hak 3 opsi kepada pihak penyewa. Baik, selanjutnya implementasi ijarah pada lembaga keuangan syariah. Jadi ijarah atas barang, jenis-jenis barang yang bisa disewa yaitu barang modal, aset tetap seperti bangunan, kantor, gedung, dan lain-lain. Kemudian barang produksi seperti mesin dan alat-alat berat. Kemudian barang kendaraan transportasi bisa darat, laut, dan udara. Kemudian ijarah atas jasa untuk membayar ongkos seperti uang sekolah, tenaga kerja, hotel, angkutan atau alat transportasi dan sebagainya. Baik, jadi nasabah itu mengajukan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Nah, bank kemudian memberikan barang atau menyewakan barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, tarif ijarah dari supplier atau pemilik atau penjual. Setelah semuanya disepakati oleh kedua belah pihak mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan pembiayaan pemeliharaannya, maka akad ijarah ditandatangani. Kemudian nasabah harus menyerahkan jaminan yang dimiliki. Kemudian setelah periode ijarah berakhir, maka nasabah harus mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank. Nah, jika bank membeli objek ijarah tersebut setelah periode ijarah berakhir, maka objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. Nah, sedangkan bila bank menyewa objek ijarah tersebut
Setelah periode ijarah berakhir, maka objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier atau penjual. Nah, setelah periode ijarah berakhir, bank memindahkan kepemilikan objek sewa kepada nasabah bila melalui jual beli atau hibah. Sekian yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.